lebih baik ini ya masukan ya, Rismon Roy Suryo, mending Anda meneliti dugaan nasab palsunya para Habib termasuk Rizik Syihab. Itu malah bagus karena objeknya banyak sekali ya, seluruh klan marga Ba'alawi yang bergelar Habib yang mengaku diri sebagai keturunan Nabi. Untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus membuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismon dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Barreskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ijazah tersebut mahasiswa bernama Joko Widodo itu lulus 5 November 1985. Tapi di skripsinya itu dia mendapatkan pengesahan itu tanggal 11 November 1985. Artinya dia wisuda dulu baru skripsi. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo ya, ancaman nyawa pun saya hadapi gitu. tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci ya kawan. Karena itu saya tekankan sekali lagi pada saat ini, jangan pernah mundur untuk menegakkan Islam, jangan pernah mundur untuk menegakkan hukum Allah, jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah, saudara, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang, siap berjuang. Rizal Fadilah, kalian gak usah lari kemana-kemana mencari pertolongan ke sana kemari pada pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan ijazahnya Pak Jokowi. Lah ya, lari ke DPD, lari ke Rizik Syihab, minta tolong, apa urusannya? Nggak akan menolong kalian dalam jeratan kasus tindak pidana ujaran kebencian, fitnah, pencemaran nama baik, penghasutan. Nggak akan bisa lari kalian dari itu. Nah, emang kalau kemudian lapor ke Rizik Syihab akan mengerahkan demo bersilit-silit di Monas, kemudian polisi akan takut? Nggak akan pengaruh itu. Kalau kalian demo walaupun sejuta umat sekalipun dikerahkan, nggak akan mempengaruhi polisi di dalam bekerja. Bahkan kalau kalian ribut akan ditangkap bikin gaduh di Jakarta. Nah, kalau merasa sebagai ahli telematika, ahli digital forensik atau apa itu, lebih baik ini ya masukan ya, Rismon Roy Suryo, mending Anda meneliti dugaan nasab palsunya para Habib termasuk Rizik Syihab. Itu malah bagus karena objeknya banyak sekali ya, seluruh klan marga Ba'alawi yang bergelar Habib yang mengaku diri sebagai keturunan Nabi. Itu lebih bagus, akan berpengaruh besar kepada bangsa dan negara. Karena mengapa mereka mengklaim diri para Habib itu, keturunan Ba'alawi Yaman itu, mengaku diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, digunakan untuk berbagai macam kepentingan di Indonesia, dikapitalisasi untuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan doktrin ajaran agama dan lain sebagainya. Itu fatal akibatnya bagi bangsa dan negara. Banyak pejabat yang tunduk takut dengan mereka, banyak kiai NU, santri NU yang tunduk takut kualat dengan mereka gara-gara klaim nasab palsunya itu, gara-gara mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Nah, itu diselidiki, diteliti ya secara ilmiah ya. Pak Rizik Syihab, Anda kan mengatakan ini penelitian ilmiah, kenapa dikriminalisasi? Nggak ada yang kriminal. Itu bukan penelitian ilmiah, itu tuduhan yang sama sekali tidak ilmiah. Tuduhan yang sama sekali tidak ilmiah kepada Pak Jokowi atas ijazahnya. Nah, yang perlu dilakukan adalah penelitian ilmiah atas klaim para Habib semua ini termasuk Rizik Syihab. Apakah benar mereka keturunan Nabi Muhammad SAW? Ya, walaupun banyak orang sudah merasa yakin bahwa itu tidak benar. Alasannya apa? Banyak argumentasi, banyak alasan mengapa banyak orang sama sekali sekarang sudah tidak percaya lagi bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Di antara alasannya apa? Satu, penelitian nasab
yang dilakukan dimotori oleh Kiai Maduddin Banteng terhadap kitab-kitab nasab sezaman, dari zaman ke zaman, mulai abad 4 sampai abad ke-9, tidak menemukan bahwa para Pahlawi ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Satu. Yang kedua, penelitian DNA. Sudah ada ratusan Habib yang terbongkar hasil tes DNA mereka, ternyata haplogrupnya bukan haplogrup sebagaimana yang diakui oleh keluarga besar keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka haplogrupnya, para Habib ini adalah G. Yang semuanya tahu bahwa G bukan haplogrupnya orang Arab, apalagi haplogrupnya keturunan Nabi Muhammad. Haplogrupnya orang Arab adalah J, sementara haplogrupnya keturunan Nabi Muhammad adalah J1. Jadi jauh sekali. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, menurut saya Rismon dan kawan-kawan ahli digital forensik yang lain bekerja sama dan ahli DNA, untuk lebih meyakinkan lagi, monggo panjangan melakukan tes DNA kepada pentolan-pentolan Habib yang ada di Indonesia, di antaranya Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya, Taufik Syekaf, Bahar Smith, gitu loh, Hanif Alatos, dan petinggi-petinggi di Robito Alawiyah. Semuanya dites DNA demi mencari kebenaran ilmiah, apakah benar mereka keturunan Nabi atau bukan. Nah, itu nanti akan diacungi jempol oleh banyak orang, karena itu bermanfaat sekali bagi bangsa dan negara, bagi umat Islam di Indonesia, ketika kemudian ditemukan hasil forensik DNA-nya bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Ya sudah, umumkan bahwa mereka bukan keturunan Nabi, maka tidak boleh lagi untuk mengaku-ngaku diri, mengklaim diri sebagai keturunan Nabi. Nah, itu dilakukan, diumumkan hasilnya, panjenengan akan diacungi jempol oleh seluruh umat Islam di Indonesia, dan bahkan akan diacungi jempol oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena telah memperjuangkan ilmunya untuk kesucian harkat dan martabat keluarga besar Rasulullah SAW di seluruh dunia. Saya percaya itu masih lebih bermanfaat, itu masih lebih beralasan untuk panjenengan semua lakukan itu, yang mengatakan ahli forensik dan lain sebagainya. Resurnya mengatakan ahli telematika, talimetika dari mana, ahli perpancian loh. Ya, itu saja dilakukan. Nanti dampaknya sangat bagus, pengaruhnya bagus bagi dinamika sejarah umat Islam di Indonesia. Faktanya dia orang baik. Sudah milih pemimpinnya? Siapa wali kotanya? Siapa wakilnya? Siapa yang milih Pak Wali sama Pak Wakil? Angkat tangan. Ayo semuanya angkat tangan. Alhamdulillah, pasti banyak yang bohong. Nah, udah aja angkat tangan saya semuanya, karena yang milih, yang tidak milih pun semuanya sama-sama warga Depok yang harus mendapat perhatian, menyelesaikan seluruh pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, dan standarnya akan saya tetapkan di Jawa Barat 50 juta per rumah rakyat miskin. Kenapa Kang Deddy jadi 20 juta jadi gede? Ya, kalau 20 juta tetap masih miskin. Kalau udah 50 juta miskinnya hilang. Benar gak? Karena harga toilet digital itu 40 juta sampai 120 juta. Jadi 50 juta rumah rakyat miskin itu masih satu toilet digital. Benar gak? Nah, bagaimana caranya? Pak Wali Kotanya mulai ngasih contoh. Insya Allah bareng-bareng sama saya nanti. Nggak usah dulu pakai mobil dinas baru, pakailah yang lama saja. Kita punya mobil sendiri. Alokasi mobil dinas kan kita alokasikan untuk menyelesaikan seluruh problem rakyat Depok. Setuju nggak? Oke nggak? Saya tadi sudah nyatain pagi-pagi, udah deh nggak usah dikasih mobil dinas, saya mobil saya udah cukup, lebih dari satu dan bagus-bagus lagi. Benar nggak? Lebih gagah pakai mobil sendiri daripada pakai mobil pemerintah, malu, ya kan? Yang berikutnya, Pak Walinya nanti tiap pagi naik sepeda, setuju?
keliling gang-gang, temui warganya dalam setiap pagi, nemui rakyat bukan pada waktu-waktu butuh ketika pemilu. Saat kita tidak butuh, rakyat yang butuh kita datang untuk menghampiri mereka. Saya sudah canangkan trotoar di kota Depok minimal sama dengan trotoar di kota DKI Jakarta. Kenapa? Biar orang Depok bangga dong. Lihat Jakarta trotoarnya bagus, Depok juga bagus. Lihat Jakarta jalannya mulus, Depok juga mulus. Sehingga orang Depok bangga menjadi orang Jawa Barat. Oke? Dan saya sudah ngomong tadi sama staf gubernur, sediakan kantor gubernur untuk di wilayah Depok. Kalau belum bisa ngebangun kantor gubernur, saya mau minta ke Pak Wali 1 ruangan untuk gubernur di pemerintahan kota Depok, boleh kan? Jadi kita harus bangun gedung baru lama, benar nggak? Biar saya ngantor sama wali kota. Kenapa? Gubernur itu nggak punya wilayah, yang punya wilayah itu adalah wali kota. Tugas gubernur fungsinya sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu. Apa yang menjadi keluhan anaknya, saya meresponnya. Tapi anaknya harus nurut juga sama ibunya. Kalau belum punya beras, kalau belum punya rumah, kalau anak-anaknya sekolah, jangan dulu jalan-jalan pelesiran ke luar negeri. Penuhi dulu kebutuhan anak-anaknya. Ini caranya. Jadi kenapa pemimpin harus merasa rakyat dekat? Jadi kalau sudah dekat dengan masyarakat, sudah dipercaya masyarakat, jangan mikir pemilihan itu harus pakai duit. Kagak. Saya buktiin kemarin, kagak ada duit yang disebar-sebar, kagak ada sembako yang disebar-sebar. Buktinya orang Depok juga milih saya. Orang kagak percaya Deddy Mulyadi dipilih kota Depok, kagak percaya. Menang aing di Depok. Padahal Deddy Mulyadi sudah wiwitan, Deddy Mulyadi ini kagak. Rakyat sudah tidak akan ngomongin lagi isu agama. Rakyat butuh karya nyata. Udah. Saudaranya Bu, sini Bu. Ibu yang pakai kaos hitam sini. Ibu yang kaos hitam kayak sini Ibu, sini. Ibu kesini sama saya. Sini. Apa Bu? Ibu sini. Ibu penyanyi. Hari-hari apa? Di rumah saja. Punya suami. Kerjanya apa suaminya? Pasar Depok. Hah? Kerja apaan di pasar? Kebersihan. Oh, petugas kebersihan pasar. Yang bagian gerek gerobak? Iya. Di pasar bagian gerek gerobak, ngumpulin sampah masuk. Berapa Ibu dapat penghasilan jadi petugas kebersihan? 2.500.000. Sini. Ibu punya anak? Punya. Berapa? 3. Sisa punya utang nggak? Punya. Kemana utang? Punya utang? Utangnya kemana coba? Ayo. Jujur. Jangan-jangan Punya utang kemana? Uangnya untuk terima 2,5 juta tuh suami Ibu pinjam bank. Ada. Ke siapa? Di kantor. Kantor. Pinjam ke koperasi kantor atau ke bendahara? Kantor. Punya utang berapa? Punya utang 3.500.000. Udah lunas? Belum. Cicilan berapa per bulan? 700. masih Selama 4 bulan. 4 bulan. Sekarang bulan yang keberapa? kedua. Bekas apa punya uang 3 juta? Waktu itu orang tua meninggal. Allah. Bayangin, orang tua meninggal berani ngutang, yang lain orang tua meninggal rebutan warisan. Keren nggak? Mantas siapa yang meninggal orang tuanya? Bapak saya. Bapak ibu di mana? Di sini. Orang Depok sini. Kenapa ibu sampai pinjam uang 3 juta? Kenapa bisa? Hah? Oh, bayar yang untuk biaya nguburin. Pinjam 3 juta. Soleh banget sih itu. Kenapa ibu maksain ini, kan ibu tidak mampu? Iya sih. Nah, terus? Jadi sekarang 2,5 juta sudah dipotong 700 dong. Minus dong. Nutupinnya dari mana? Kita lagi. Ke siapa? Siapa? Ibu kan susah nutupinnya, saya tahu. Ke siapa? Tetangga. Ke tetangga. Pinjam lagi. Berapa ke tetangga? 300. Dicicil terus, sebagian pinjam tetangga, sebagian pinjam, dan itu mungkin nanti muter lagi. Ibu lagi susah tuh. Tapi suami ibu hebat.
Saya ini orang yang sangat mencintai orang-orang jadi tukang sapu segala macam, karena mereka tuh mulia hidupnya. Merinding, jujur. Saya mau merinding kalau lihat acara Deddy Mulyadi yang seperti ini nih. Orang mungkin akan ada yang menganggap, menuduh, wah itu tabur bunga apa itu segala macam. Padahal tujuannya satu, supaya orang fokus, dibuatlah sakral, ditabur bunga apa itu segala macam. Konsep itu dipakai oleh para wali dulu kok. Di apa, bakar menyan apa itu segala macam. Itu supaya fokus, dibuat sakral, supaya orang fokus mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Deddy Mulyadi. Dipakai konsep ini oleh para wali dulu. Jadi jangan aneh-aneh kau menilainya. Dan ada satu kalimat yang saya itu jujur kalau mendengarkannya ngeri, merinding. Lagu ciptaan Kang Dede itu, susuci kucai ibu, pahit getir pahang tulang, ayun ambing merinding Pak. Jadi kita itu sebagai anak yang mesti pertama kali dihormati itu adalah ibu. Susuci kucai ibu, cukup bersuci itu pakai air dari ibu. Filosofi kita itu harus menghormati luar biasa itu kepada ibu kita. Ayun ambing yang telah mepende, kalau kata bahasa Sunda itu. Apa ya bahasa Indonesianya? Ginilah, bayi itu kan suka digini-gini. Dari bayi kita dikasih sayang sama ibu. Itu tuh. Mau hidup berkah, mau hidup apapun itu kuncinya ibu. Begitu esensinya. Jadi merinding sekali. Nah, orang yang kayak gini dipersepsikan jahat, dipramingkan buruk, dipramingkan busuk. Bayangkan orang yang kayak gini kelihatan. Siapa yang tidak nangis melihat itu? Siapa yang tidak merinding? Itu aktivitas Deddy bukan sekali. Itu sering beliau lakukan, seminggu sekali lah acara kayak gini. Kalau saya lihat dia tuh, bukan menolongnya itu bukan 1-2 juta. Hidupnya beres problemnya, utangnya dibayar, rumahnya dikasih. Apa enggak ente mau menyerah? Gelo. Satu kali lagi, makanya kemarin saya katakan orang-orang seperti Rizik Syihab dan Bahar Smith itu menolak fakta sosial. Faktanya Deddy itu memang karakternya kayak gini, sangat baik dan soleh. Lalu ente mau menafikan fakta sosial ini? Nggak bisa, Pak. Semakin Anda menafikan fakta sosial, semakin Anda itu yang akan menjadi bangkai di Jawa Barat. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita doakan mudah-mudahan di Jawa Barat tumbuh Deddy Mulyadi yang lain. Dan berulang-ulang saya katakan, dan saya tidak ragu mengatakan, dan saya rasa saya tidak berlebihan mengatakan, Deddy Mulyadi adalah simbol politik orang Jawa Barat, simbol politik orang Tatar. Tahu-tahu ada orang biasa mau hina-hina ulama. Kurang ajar ga? Aing bledok sia. Kurang ajar. Siapa yang mau kurang ajar kepada ulama, saudara? Jangan. Allah maha tinggi, Allah maha mulia. Allah yang meninggikan ulama, memuliakan ulama, mengagungkan ulama, dan kita wajib memuliakan yang dimuliakan oleh Allah, meninggikan yang ditinggikan oleh Allah, menyintai yang dicintai oleh Allah. Wajib. Apalagi Nabi mengatakan dalam hadisnya, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ya, para rasul, para nabi sudah kembali kepada Allah. Tapi jangan lupa, di sekitar kita ada pewaris-pewarisnya yang hidup bersama kita, saudara.
Mereka adalah ulama. Jadi peran mereka, fungsi mereka, tugas mereka melanjutkan fungsi, peran dan tugas yang pernah dilakukan oleh para nabi, saudara. Jadi jangan kurang ajar kepada ulama, jangan kurang ajar kepada kiai, jangan kurang ajar kepada ajengan. Mereka yang istiqamah di jalan Allah, mereka adalah aulia Allah, wali-wali Allah yang disayang oleh Allah. Kalau coba kita kurang ajar kepada mereka, Allah akan hancurkan hidup kita, saudara. Begitu saya mau tanya ini semua, siap ikut ulama? Jawab yang kompak, siap cinta ulama? Siap ikut ulama? Siap bela ulama? Siap ambil ilmu ulama? Siap belajar kepada ulama? Siap jaga ulama? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, jadi itu yang pertama. Satu, Nabi meninggalkan kepada kita pewarisnya. Siapa? Siapa? Siapa yang memuliakan ulama? Siapa yang mengistimewakan ulama? Siapa yang meninggikan ulama? Takbir. Satu, saya ingatkan dulu, jangan kurang ajar kepada ulama, saudara. Sekarang yang kedua yang Nabi tinggalin, saudara. Nabi katakan dalam hadisnya sebelum beliau wafat, saudara, taraktu fikumut tsaqalain, aku tinggalkan kepada kamu dua peninggalan yang berat, yang kalau kamu pegang kuat itu semua kamu selamat. Kamu selamat semua, kamu akan bertemu denganku di telagaku nanti. Apa itu gerangan? Yang pertama, kitabullah, Al-Quran. Wajib Al-Quran kita jadikan sebagai imam kita, saudara. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, man ja'ala al-Qur'ana amamah qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, saudara, dia tunduk kepada apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, dia amalkan tuntunan Al-Quranul Karim, qadahu ilal jannah, Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man ja'alahu wara'a dhahri, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia amalkan Al-Quran, dia nggak mau jadikan Al-Quran sebagai imam, pedoman, petunjuk, saudara, bahkan dia lawan itu hukum Al-Quran, dia nggak redho dengan ketentuan Al-Quran yang seperti ini, hati-hati, saqahu ilan nar, mereka akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dalik. Makanya Al-Quran jangan dilepas. Dan ingat, manusia yang paling paham isi kandungan Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi, Allah katakan kepada Nabi, kenapa tuh Al-Quran diturunkan? Litubayyina linnasi ma nuzzila, untuk kau jelaskan kepada umat manusia itu ya Muhammad apa yang diturunkan kepada mereka. Maka itu kalau berpegang teguh kepada Al-Quran, otomatis wajib berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah yang kedua, saudara, kata Nabi, taraktu fikum tsaqalain, dua peninggalan aku tinggalkan. Kitabullah yang pertama, nggak bisa dipisah sama sunnah, saudara. Yang kedua adalah, saudara, itrati ahli baiti, keturunanku yang merupakan ahlul baitku. Ini hadis sahih, saudara. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, mengatakan kepada kita semua, urqubu Muhammadan fi ahli baiti, jagalah kehormatan nabimu dengan menjaga kehormatan keluarganya. Ini Nabi yang pesan, saudara. Tahu-tahu sekarang ada yang mau hina-hina keturunan Nabi. Tahu-tahu ada yang merendahkan keturunan Nabi. Iye. Ente ye-nya yang kompak dong. Kurang kompak. Kurang panjang. Dulu, nih intermezzo dulu nih sebentar nih. Waktu saya masih kecil, masih umur 9-10 tahun, itu kalau lagi ribut nih sama teman sepantar, terus saya diledek, ye, itu sakit hatinya sampai ke dalam, sampai gede nggak lupa tuh digituin tuh.
Jadi makin panjang makin sakit dalam ke dalam hati. Paham? Paham? Tahu-tahu ada yang menyela-nyela nasab turunan Nabi. Iye. Begal nasab ngaku turunan Nabi. Iye. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada seniman dangdut mengatakan, saya hakul yakin nasab Ba'alwi itu sudah batal. Iye, lu hidup lu digendang, kapan belajar nasab? Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Hati-hati saudara, jangan main-main soal nasab. Ada dua hadis yang saya mau sampaikan. Yang pertama, man intasaba ila ghairi abi fahuwa mal'un. Barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya, dia nggak mau bernasab kepada ayahnya, dia sengaja buat nasab palsu kepada orang lain, ngaku-ngaku turunan orang lain, dia bukan Ba'alwi ngaku Ba'alwi, dia bukan Habaib ngaku Habaib, dia bukan turunan Nabi ngaku turunan Nabi, dia bukan turunan Kiai ngaku turunan Kiai, dia bukan turunan Wali Songo ngaku turunan Wali Songo. Man intasaba ila ghairi abi, barang siapa yang menisbahkan dirinya bukan ke nasabnya saudara, bukan ke ayahnya, apa kata Nabi? Fahuwa mal'un, maka dia dilaknat. Na'udzubillah min. Mau dilaknat oleh Allah? Mau dilaknat oleh Allah? Para Ba'alwi saudara, kakek-kakek kami, ulama-ulama besar, aulia saudara, terus mau difitnah nasab mereka palsu semua, kurang ajar. Udah gitu yang memfitnah nasabnya sendiri nggak jelas. Kacau. Kacau tidak? Kacau tidak? Ntar bin Sarmat, ntar bin Utsman, lu bagaimana nasab lu? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ada pakar ikan nila ngaku ahli nasab. Ngilu, udah ngeri udah. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah inilah saudara, ini zaman penuh fitnah. Maka itu saya ingin ajak semua saudara, ini yang namanya ulama saudara, ulama itu pewaris Nabi saudara. Sedangkan itrah Nabi, ahlul bait Nabi, para habaib itu keturunan Nabi. Ini dua-duanya peninggalan Nabi yang sangat mulia, harus kita jaga. Jangan mau kita diadu domba. Betul? Betul? Dulu-dulu sebelum begal nasab ada, kita aman-aman aja, betul? Kiai ama habaib akur, kiai ama habaib nyatu, kiai ama habaib peluk-pelukan. Bahkan banyak yang bebesan. Banyak bebesan, saudara. Berapa banyak kiai-kiai di Jawa Barat mantunya para habaib, saudara. Betul? Betul? Berapa banyak kiai di Jawa Barat punya mantu habaib, saudara? Bukan dikit, udah berkeluarga. Ada lagi yang kurang ajar, begal nasab ceramah. Silakan buka di video, saudara. Buka di YouTube, apa mereka bilang? Hei umat Islam Indonesia, hati-hati. Ba'alwi itu penjajah. Mereka datang seperti orang Israel datang ke Palestina. Datang, saudara, kemudian mereka pura-pura baik. Nah, begitu mereka sudah diterima oleh bangsa Palestina, kemudian mereka ingin menjajah Palestina dan merebut negara Palestina. Hati-hati, para Ba'alwi, para habaib itu datang ke Indonesia pura-pura baik, pura-pura baik. Nah, setelah dianggap baik, nanti mereka jajah kita, mereka mengambil negara kita. Kurang ajar. Ini begal nasab ngomong begini, saudara. Ini begal nasab menyamakan habaib Ba'alwi ke Indonesia dengan Israel yang datang ke Palestina. Kurang ajar tidak? Lu buta, lu budak, baca sejarah, lihat kitab, belajar yang betul, buka telinga, dengerin itu cerita dari para kiai kita, ulama kita. Para habaib datang ke Indonesia, tidak ada yang bawa istri, saudara. Ratusan tahun yang lalu mereka datang ke Sumatera,
ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke tanah Jawa, ke berbagai daerah mereka datang saudara. Dan akhir mereka apa yang mereka lakukan? Mereka berdakwah dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari gunung turun ke lembah saudara, dan mereka menikah dengan orang-orang Indonesia asli saudara. Makanya silakan Anda datang ke Irian, ke Papua saudara. Berapa banyak kepala-kepala suku di Papua adalah habaib. Bentuk wajah mereka perkis ibu-ibunya saudara, kulitnya saudara, rambutnya saudara, semuanya. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka asli orang Papua. Mereka sudah turun temurun, bukan mereka menjajah, mereka menyebarkan Islam, menyebarkan kasih sayang, bahkan berbaur dengan bangsa Indonesia. Bahkan habaib yang ada sekarang saudara, ibu-ibu mereka, nenek-nenek mereka kebanyakan adalah orang Indonesia asli. Takbir. Ibu ayah saya orang Betawi asli saudara, cucunya pitung. Siapa yang nggak kenal pitung di Jakarta saudara? Pribumi asli saudara. Ayah saya cucunya pitung, nenek saya ponakannya pitung saudara, orang Indonesia asli. Nenek saya dari ibu saudara orang Cicahem, Bandung saudara. Perkis rumah saya punya keluarga di depan terminal Cicahem. Ini terminal yang 20 tahun yang lalu nih. Tahu sekarang masih ada apa enggak tuh terminal? Masih ada. Saya punya keluarga saudara. Ibu daripada saudara, nenek saya dari ibu asli orang Sunda. Kok enak-enakan sekarang Habib orang Yaman, Habib orang asing, pendatang, bukan pribumi, usir saja. Begal nasab pada ngancem Habib harus disembelih satu persatu. Iya, pakai ngancem mau sembelih Habib. Iya, Habib takut, Habib takut. Kacau tidak? Kacau tidak? Udah gitu pakai ngancem, kami akan bentuk laskar pasukan berani mati untuk sweeping Ba'alwi di Indonesia. Wow. Diamin belawan, diamin belawan. Saya jawab di mimbar-mimbar, bukan sombong, bukan sombong. Tapi kan kalau ancaman nggak boleh didiemin, betul? Betul? Saya bilang nggak apa-apa, silakan bentuk pasukan berani mati. Saya akan bentuk pasukan berani matiin. Setuju? Takbir. Ada ibu-ibu nanya, Habib galak bener berani matiin. Bu, suara ibu nggak ada. Bu, angkat tangannya semua bu. Alhamdulillah masih ngedengerin bu. Ibu-ibu sadayana ngartos tengartos, terang terang. Sadayana parantos ngartos, abdi mah tengartos bahasa Sunda. Ngerti nang seetik. Lanjut. Saudara, kenapa mesti dibuat pasukan berani matiin? Karena kesian dong. Pasukan berani mati, nggak ada yang matiin, kan kesian. Betul. Jadi setuju saya bikin pasukan berani matiin? Takbir, setuju tidak? Setuju tidak? Siap ikut Habib? Siap ikut Kiai? Siap ikut ajengan? Takbir. Sallu ala Nabi. Tapi alhamdulillah saudara, sebelum saya lanjutkan, alhamdulillah ada kabar rahasia dibongkar oleh Syekhuna Al-Muhtaram Al-Mukarram, Syekhuna Al-Walid Kiai Haji Miftahul Akhyar. Beliau dulu ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan beliau pernah jadi Rais Am, yaitu PB Nahdlatul Ulama. Beliau ulama besar di Indonesia. Beliau tinggal di Jawa Timur saudara. Dalam satu sambutan beliau sampaikan, ini ribut-ribut soal nasab, ini ada bohirnya. Orang Sunda tahu bohir gak? Bandar, calo. Nah, tahu calo?
tahu Calo, tahu Bandar. Nah, jadi Kiai Miftah mengatakan ini urusan nasab nih gaduh ribut, ini ada bohirnya. Terus beliau bilang, saya tanya, kata beliau, kepada Kapolda Jawa Timur, Pak Kapolda ini kenapa sih ribut-ribut soal nasab kok begini? Ini kan bahaya kalau dibiarkan. Ini bisa mecah belah bangsa ini. Ini membahayakan keutuhan NKRI. Apa kata Kiai Miftah? Dijawab oleh Kapolda. Kapolda bilang, ya maklumlah Kiai, itu kan mainannya jenderal-jenderal Jakarta. Paham? Paham? Nah sekarang saya mau tanya nih semua nih orang Bandung, mau dimainin jenderal? Mau dimainin jenderal? Maka itu saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang bersama? Takbir! Ya memang yang begini mainan jenderal. Di Jakarta ada jenderal tua. Jenderal tua, kumisnya panjang ke bawah. Tahu jenderal tua? Tahu? Lu jangan sebut namanya, ditangkap loh. Saudara, ini jenderal tua terang-terangan kok, ada rekaman di video, dia bilang, saudara, Arab itu kan pendatang, Habib itu cuma bisanya bikin rusuh, dia benci Arab, dia benci Habib, dia pengen adu domba kita semua. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya sekarang, ini yang korupsi triliunan Habib bukan? Jawab Mbak, Habib bukan? Yang bikin pagar laut Habib bukan? Habib bukan? Yang nyogok kanan kiri Habib bukan? Yang ngerampok uang rakyat Habib bukan? Lah kok Habib yang dimusuhin? Yeay. Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan mau diadu domba. Maka itu yuk kita lihatnya sekarang nih, ada Habibnya, ada kiai, ada ulama, alhamdulillah. Nah karena itu saya nggak mau berpanjang lebar soal nasab, saudara. Waktu soal anak nasab ini heboh, saudara, saya punya menantu menghadap saya, Habib Hanif. Beliau sampaikan, Abah ini bagaimana Pak? Ini sekarang nih Pak Alwi diserang habis-habisan, difitnah begini dan begitu. Saya bilang, selama dia lempar fitnah dengan ucapan, jawab dengan ucapan. Kalau mereka pakai dalil, jawab dengan dalil. Kalau mereka bikin risalah, jawab pakai risalah. Kalau mereka nantang debat, datang. Ditantangin berdebat. Saudara, kita akan siap berdebat 3 hari 3 malam dengan Bapak Alwi. Begitu Habib Hanif datang, kabur. Al-Kaburi. Nasabnya nasab Al-Kaburi. Saudara ngomong, saudara, akhirnya Habib Hanif mengatakan, Abah ini bagaimana? Mereka udah kabur, tapi di mana-mana ngomongnya minta debat lagi. Saya bilang nggak usah diladenin lagi. Kalau sudah 2-3 kali diajak berdebat dia tidak datang, jangan diladeni lagi. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tapi kapan-kapan boleh juga anjing menggonggong, timpuk sama batu. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau gonggongannya masih bisa ditolerir. Kalau udah kelewatan, anjing menggonggong, timpuk sama. Setuju? Takbir. Nah akhirnya saya amanatkan kepada Habib Hanif. Habib Hanif, hubungi ahli-ahli nasab, konsultasi dengan para ulama, para kiai, konsultasi ke Sidagiri, konsultasi ke Sarang, tempat Mbah Maimun Zubair, ada Gus Najih di sana. Konsultasi, tanya kepada ulama-ulama, minta kirim orang-orang yang ahli, baik ahli dalam urusan nasab, ahli dalam urusan DNA, ahli dalam bidang sejarah, ahli dalam berbagai macam data. Dikumpulkanlah, jadilah tim pengawal persatuan umat. Akhirnya mereka bekerja berbulan-bulan, saudara. Berhasil mereka tuliskan, jangan judul, keabsahan nasab Ba'alwi membongkar penyimpangan pembatalnya. Ini semua lengkap. Nah kitab ini juga bisa hadir, salah satunya atas dorongan saudara ajangan Kiai Mukhtar dari Pondok Pesantren An-Nizam di Sukabumi, saudara. Nah, saya ketemu dengan beliau di pondoknya, beliau bilang, Habib,
kami para kiai ini resah. Cinta kami kepada habaib, kepada keluarga Nabi udah nggak usah ditanya. Bukan Habib saja yang marah, kami nih kiai marah. Marah, Beb, ini Mbak Alwi dihina begini, marah. Tapi kami juga mesti mengakui keterbatasan kami. Selama ini pondok pesantren kami nggak ngajarin soal nasab. Dan kami nggak menguasai ilmu nasab. Tolonglah Habib, kumpulkan orang-orang yang ahli, buat buku supaya bisa jadi pegangan kita. Ini hasilnya saudara. Alhamdulillah, ini semua kiai kita berikan. Guru kita Buya Busairi Muslim, saudara, dari tadi dari awal saya datang udah lihat nih kitab. Saya bilang gak usah khawatir kiai, semua kiai-kiai akan dibagikan gratis insya Allah. Nah jadi kalau ada kiai-kiai pimpinan pondok pesantren yang belum dapat, nanti hubungin Habib Zaki, Ketua FPI Jawa Barat. Kita masih banyak stopnya di Jakarta, nanti akan kita kirim, bagikan untuk kiai. Nah untuk kiai kita bagikan. Untuk para santri bagaimana? Para santri nanti bisa dikirimin PDF-nya saja. Nah jadi bisa cetak sendiri, bisa buka di komputer insya Allah. Ini bukunya beberapa kiai sudah kita bagikan ya ikhwan. Dan ini ada sambutan Kiai Haji Sukron Makmun, ada sambutan saudara juga dari Sarang, ada sambutan juga dari Kiai Abdullah Mukhtar, saudara yang di Sukabumi. Jadi termasuk dari UAS Ustadz Abdus Somad, saudara semua membaca dan memberikan sambutannya. Ini untuk mempersatukan umat, merajut kembali, jangan sampai kita diadu domba. Kenapa ini penting saudara? Maaf, jangankan orang awam saudara, sekelas kiai aja ada yang terpengaruh saudara. Jangankan orang awam, sekelas kiai saudara masih mau ngundang para begal nasab untuk ceramah di tempat mereka. Sedih kita saudara. Begal-begal nasab yang ngadu domba umat, yang ngadu domba kiai, yang ngadu domba Mbak Alwi, jangan dikasih panggung, jangan dikasih ruang, jangan dikasih kesempatan untuk mengadu domba umat Islam saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Umat sedang bersatu, umat sedang aman, damai, nyaman. Kenapa harus mengundang yang ingin memecah belah umat? Itu saya sesalkan saudara. Tapi nggak apa-apa, kitab ini tetap akan kita kirim ke semua kiai saudara. Baik kiai-kiai saudara yang tetap istiqomah cinta kepada para habaib, maupun kiai-kiai yang sudah terpengaruh dengan fitnah ini, akan kami kirimkan kitabnya agar bisa menjadi bahan mutolaah, supaya mereka lihat sendiri dan agar mereka bisa menilai sendiri insya Allah. Nah jadi itulah sebetulnya harapan saya tadi Habib Hanif hadir di sini. Untuk apa? Untuk bisa membedah kitab ini saudara. Tapi karena beliau berhalangan, insya Allah di waktu yang lain insya Allah. Nah sebelum saya akhiri, tadi kita bicara tentang hadis dhaif dan kitab Ihya Ulumuddin. Saya saran, sekedar saran, saya sudah sampaikan ke Kiai Haji Salimul Afif, pondok pesantren Sidagiri ini pondok pesantren tertuanya NU saudara. Ulama-ulama NU banyak lulusan pondok pesantren ini saudara, di Jawa Timur, di Pasuruan. Nah pondok pesantren Sidagiri mengeluarkan satu buku luar biasa bagusnya saudara, judulnya Membela Hadis Dhaif dan kitab Ihya Ulumuddin. Judulnya Membela Hadis Dhaif dan kitab Ihya Ulumuddin. Di situ disebutkan mana hadis yang dituduh dhaif, bagaimana jawabnya, mana hadis yang dituduh maudhu, bagaimana jawabnya saudara. Apa betul kitab Ihya Ulumuddin itu seperti yang mereka tuduhkan? Apa betul hadis dhaif semuanya harus ditolak, semuanya harus jadi sampah, semuanya harus jadi barang yang menjijikan? Dijawab tuntas saudara oleh kiai-kiai saudara dan alumni-alumni pondok pesantren Sidagiri. Nah saya anjurkan Anda bisa memiliki itu, atau kalau nanti ada yang mau beli bisa hubungi langsung ke Sidagiri atau hubungi Habib Irfan, ada Idrus yang punya hubungan baik ke sana saudara. Silakan beli itu buku, saya anjurkan baca supaya kita tidak terjebak oleh Wahabi yang suka menghina Asy'ari dan Syafi'iyah. Begitu saya mau tanya semua, saudara siap terus belajar?
siap jaga akidah aswaja, takbir, sallu ala nabi. Nah, sebagai penutup, saudara, karena acara ini, saudara, adalah acara Isra Mi'raj, sekaligus juga saudara untuk mendoakan Palestina. Saya ingin memberi kabar, alhamdulillah, sudah beberapa hari ini gencatan senjata sudah berlaku, saudara. Perang sudah dihentikan, sehingga pintu-pintu perbatasan sudah terbuka. Inilah kesempatan kita untuk mengirim dana sebesar-besarnya untuk saudara-saudara kita di Palestina, baik untuk membangun kembali bangunan di Gaza dan lainnya, juga untuk menyantuni keluarga-keluarga para syuhada, para yatim, anak-anak yatim, saudara, para janda-janda, para syuhada, untuk membangun kembali rumah sakit kita yang dibom oleh Israel, saudara, bahkan untuk mempersiapkan para mujahid kita perlengkapannya kalau besok terjadi perang lagi, saudara. Ini kesempatan, mumpung perbatasan dibuka. Karena itu yang punya dana, saudara, segera kirim dananya. Silakan, saudara. Mau dikirim lewat lembaga-lembaga kemanusiaan yang mana saja, silakan, saudara. Silakan, silakan. Mau kirim lewat FPI boleh, mau kirim lewat NU boleh, mau kirim lewat Muhammadiyah boleh, mau kirim lewat Persis boleh, mau kirim lewat PMI boleh, mau kirim lewat Hilmi boleh. Mana lembaga kemanusiaan yang Anda yakin, percaya, kirim. Ini kesempatan, saudara.